naik 600%. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Dan kali ini kita akan membahas tentang prospek saham di Indonesia. Wow. Oke, simpelnya ini adalah grafik dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Jadi IHSG itu adalah kayak gabungan harga dari seluruh saham yang beredar di Indonesia. Harga rata-rata dari semua harga saham yang beredar di Indonesia. Bisa kita lihat bersama kalau grafik ini tuh grafik tren naik alias yang cenderung naik terus dari tahun ke tahun. Nah, di situ kan kelihatan ya rata-ratanya naik, tapi ada beberapa saat atau ada beberapa titik yang grafiknya itu menurun sementara atau menurun sebentar. Pertama di tahun 2008 itu indeks harga saham gabungan sempat turun karena adanya krisis global. Terus tahun 2009 mulai landai dan tahun 2010 sudah mulai grafiknya naik lagi sampai di tahun 2015. Terus di tahun 2016 sampai tahun 2020 awal itu grafiknya cenderung naik terus. Dan di tahun 2020 ini grafiknya turun karena corona. Tapi sekarang di bulan-bulan sekarang sudah mulai ada perabatan naik lagi. Inilah kenapa saat ini merupakan saat yang tepat buat beli saham. Jadi ibaratnya tuh harga saham sekarang tuh lagi diskon. Karena IHSG itu udah terbukti walaupun sempat mengalami beberapa kali krisis, tapi tren grafiknya cenderung naik. Dan sejak tahun 2003 sampai 2006 dan akhirnya sampai tahun 2020 itu pertumbuhannya sangat signifikan. Nah, sekarang coba kita bahas contoh sebuah saham, yaitu contoh dari saham Bank BCA. Kita ambil contoh dari tahun 2010. Harga saham Bank BCA per lembarnya tahun 2010, bulan Mei 2010 itu sebesar Rp5.250 per lembar. Nah, seandainya dulu tahun 2010 kita beli sahamnya, sekarang harga sahamnya itu tanggal 17 Juli itu udah Rp30.600 per lembar. Udah meningkat sebesar 6 kali lipat alias 600%. Jadi misal kita tahun 2010 beli saham Bank BCA ini 10 juta, maka tahun 2020 ini uang kita sudah menjadi 60 juta. Nah, sekarang kita coba lihat grafik harga dari sebuah perusahaan yang sebenarnya kita sering pakai produknya hampir setiap hari, yaitu Unilever Indonesia. Tahun 2010, tepatnya di bulan Maret, tanggal 19, harga per lembar saham dari Unilever Indonesia itu Rp2.440. Kira-kira 10 tahun kemudian, tanggal 17 Juli tahun 2020, sekarang harganya sudah mencapai Rp8.125 per lembar saham. Artinya saat ini saham Unilever Indonesia udah naik 400% alias 4 kali lipat sejak tahun 2010. Selanjutnya ada saham dari PT Pakuwon Jati dan yang di sampingnya itu adalah grafik indeks rata-rata pertumbuhan harga properti atau rumah. Jadi indeks ini dikeluarkan oleh BI, kayak kira-kira berapa persen sih pertumbuhan harga rumah gitu di Indonesia. Jadi kalau kita itu beli rumah di tahun 2010 dengan harga 500 juta, maka di tahun 2020 hanya akan menjadi harganya sekitar 796 juta, ya 800 juta lah. Jadi pertumbuhan harga rumah kita itu selama 10 tahun hanya sekitar 50-60%. Ya mungkin di kasus nyatanya bisa lebih tinggi atau lebih rendah ya, itu kan cuma contoh yang saya ambil dari nilai indeks rata-rata yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, sekarang misalnya di tahun 2010 kita beli sahamnya perusahaan properti. Yang saya ambil contoh ini adalah PT Pakuwon Jati. Itu merupakan perusahaan properti yang diantaranya merupakan perusahaan yang punya Kota Kasablanka atau Mall Kokas itu loh, yang di Jaksel. Jadi Pakuwon Jati ini bisnisnya itu properti kayak hotel, mall, sama perumahan dan perkantoran gitu. Terus misal kita beli sahamnya Pakuwon Jati di tahun 2010 itu
nilainya Rp157. Dan di tahun 2020, sekarang harga saham dari Pakuan Jati ini per lembar sudah mencapai Rp424, alias meningkat 3 kali lipat selama 10 tahun. Bandingkan kalau kita membeli rumah berdasarkan indeks rata-rata harga dari BI ini hanya tumbuh 50-60% selama 10 tahun. Sedangkan kalau kita beli sahamnya PT yang bergerak di bidang properti, contohnya Pakuan Jati, ini bergeraknya atau bertumbuhnya sudah mencapai 300% alias 3 kali lipat selama 10 tahun. Sekali lagi ini hanya contoh perbandingan dan saya mengambil datanya dari indeks rata-rata Bank Indonesia. Jadi kalau teman-teman punya properti atau rumah misalkan dalam 3 tahun udah meningkat 200%, itu beda kasus berarti sama contoh saya. Dan kesimpulannya bisa dikatakan bahwa berdasarkan data-data tahun-tahun sebelumnya, itu harga saham di Indonesia prospeknya cenderung naik dari tahun ke tahun alias tren naik. Oke, sekian dulu di video kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu lancar. Like, share, dan subscribe bila video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa komen di bawah ini bila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum dan video selesai.